Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balagul risalah wa addayal amanah wa nasahal ummat. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Juga teriring salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia dalam menegakkan sunnahnya. Dan semoga kita senantiasa selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita selalu berusaha dalam mengerjakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya, sehingga semakin tambah umur kita akan semakin bertambah kebaikannya. Semakin tambah usia kita, semakin berprestasi, semakin baik, semakin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang semakin panjang umurnya, semakin baik perbuatannya. Begitulah seharusnya kita bersikap dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita bertanya apa sih hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk hidup di muka bumi ini, maka jawabannya adalah pertama, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi satu kata kunci dari ayat ini adalah illa liya'budun, bahwa Allah ciptakan kita itu semata-mata supaya mengabdi kepadanya, supaya beribadah kepadanya. Lalu apa yang dimaksud dengan mengabdi di dalam ayat ini? Pertama, kita mesti harus melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita. Artinya tidak bisa kita itu tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan puasa, tidak mau sedekah, tidak mau berbuat baik kepada orang lain, walaupun dengan berbagai alasan. Karena inilah hakikat. Allah ciptakan kita itu tidak lain supaya kita itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita kadang-kadang dalam urusan memberi saja selalu berpikir bahwa yang harus memberi itu adalah orang punya uang yang banyak, harta berlimpah,
rumah bagus, mobil mewah. Padahal yang namanya memberi itu tidak terbatas pada kaya atau miskinnya seseorang, melainkan ini adalah masalah mental. Artinya, apakah mental kita itu mental pemberi atau mental peminta? Kalau mental kita itu mental peminta, maka sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita akan tetap meminta. Akan tetapi, kalau kita punya mental pemberi, maka dalam keadaan apapun kita, dalam kondisi apapun kita akan tetap memberi. Kita tahu sejarah mengungkap bahwa kondisi kehidupan Rasulullah SAW, saking miskinnya beliau tinggal di rumah yang kecil, tidur beralaskan pelepah kurma, dan sarapan paginya hanya dengan sepotong roti dan satu butir kurma. Artinya kehidupan beliau ini, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita yang sekarang ini, tidak ada yang jauh lebih miskin dari miskinnya beliau. Tetapi di tengah kemiskinannya, beliau sangat peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka ini adalah contoh sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya memberi itu tidak terbatas pada kaya atau miskinnya seseorang, melainkan ini adalah masalah mental. Apakah mental kita itu mental pemberi atau mental peminta? Begitu juga dalam hal sholat. Kita merasa masih muda dan semangat-semangatnya dalam bekerja, sehingga ketika ada pekerjaan yang begitu membuat kita sibuk, kita cenderung lebih kepada pekerjaan dibanding melaksanakan sholat. Ya, tidak bisa kita seperti itu, karena sekali lagi kita mesti harus melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita berdasarkan apa yang Rasulullah ajarkan. Kemudian yang kedua, selalu menjaga kesesuaian dalam melaksanakan ibadah itu. Artinya, di dalam kita melaksanakan ibadah itu harus sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena mengabdi yang Allah perintahkan di dalam ayat ini adalah kita itu melaksanakan ibadah yang mampu memberikan kita nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil contoh misalnya antara pemimpin dan bawahannya. Ketika pemimpin memberikan perintah kepada bawahannya untuk melaksanakan suatu pekerjaan, maka tentu pemimpin tadi akan menilai pekerjaan bawahannya tadi, mulai dari tata cara dia menerima perintah, tata cara dia dalam melakukan pekerjaan, sampai kepada hasil yang dia kerjakan. Kalau kesemuanya ini mencapai standar kualitas yang diinginkan oleh pemimpin, maka sudah pasti dia akan mendapatkan nilai yang baik di hadapan pemimpinnya tadi. Tetapi jika itu sebaliknya, katakanlah pada saat dia menerima perintah, menunjukkan sikap tidak baik, melaksanakan pekerjaan juga semaunya dia saja, hasil dari pekerjaan juga tidak ada kualitas, maka pasti dia akan mendapatkan nilai yang buruk di hadapan pimpinannya. Jika nilai sudah buruk, maka siap-siap untuk kehilangan pekerjaan. Artinya diri kita sendirilah yang rugi. Begitu juga dalam hal ibadah, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, cara kita dalam bertetangga, cara kita dalam membina rumah tangga. Kalau semua ini kita jalankan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan,
maka tentu kita akan mendapatkan nilai yang baik di hadapan Allah. Tetapi jika itu sebaliknya, katakanlah di dalam kita melaksanakan ibadah itu semaunya kita saja dan tidak peduli terhadap apa yang seharusnya. Dalam hal sholat tergantung pada keadaan, situasi dan kondisi. Kalau ada waktu kita laksanakan sholat, kalau lagi sibuk tidak sholat. Dalam rumah tangga juga seperti itu, berdiri sebagai suami, sebagai ayah, tapi mengabaikan apa yang menjadi hak mereka. Kalau begini cara kita, itu artinya ibadah yang kita laksanakan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka pasti kita akan mendapatkan nilai yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nilai kita buruk di hadapan Allah, maka siap-siap kehilangan kasih sayang dari Allah. Artinya diri kita sendirilah yang rugi. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga kesesuaian dalam melaksanakan ibadah itu. Kemudian yang ketiga, di dalam kita melaksanakan ibadah itu harus ikhlas semata-mata karena lillahi ta'ala. Artinya bahwa di dalam kita melaksanakan ibadah itu bukan karena kita ingin mengharap sesuatu yang lain, melainkan karena ingin menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat bukan karena kita ingin dibilang orang yang alim. Kita menyantuni orang tidak mampu bukan karena kita ingin dibilang orang yang dermawan. Kita dakwah siar agama bukan karena kita ingin dibilang orang yang fasih. Tetapi semua yang kita lakukan itu semata-mata karena lillahi ta'ala. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa ikhlas merupakan bagian dari ibadah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, orang yang beribadah tanpa keikhlasan itu sama seperti jasad tanpa ruh. Artinya jasad yang tidak hidup. Jasad yang tidak hidup itu dia punya segalanya. Dia punya kaki, dia punya tangan, dia punya telinga, dia punya mata, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dia punya itu tidak bisa bermanfaat bagi dirinya, tidak ada manfaat bagi dirinya. Maka ini adalah perumpamaan. Jadi orang yang ibadah tanpa keikhlasan itu, walaupun dia laksanakan ibadah, tetapi ibadah yang dia lakukan itu sama sekali tidak ada manfaat bagi dirinya. Maka keikhlasan ini sangat penting dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang pertama ini, hakikat Allah ciptakan kita manusia ini untuk mengabdi, untuk menjadi pengabdi kepada Allah dengan cara menjalankan dengan baik aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Kemudian apa hakikat yang kedua? Kita bisa perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Kata malaikat, untuk apa ya Allah? Engkau jadikan orang yang nantinya akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Bukankah kami senantiasa bertasbih dan mensucikan nama-Mu? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku kata Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ayat ini merupakan dialog antara Allah dengan para malaikat terkait perihal penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah
adanya kata khalifah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama-ulama menafsirkan bahwa kata khalifah itu adalah pemimpin. Artinya Allah menciptakan kita manusia ini untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Jadi semua kita ini adalah pemimpin. Ini dikuatkan lagi oleh hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Wa ra'aitu ala baiti zawjiha mas'ulun. Wal aqradu ra'in ala mali syaydihi wa huwa mas'ulun. Al-afa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa semua kita ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin dan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini yang kita tahu yang namanya pemimpin itu adalah orang-orang yang memegang jabatan sebagai kepala bagian, baik itu di bidang pemerintahan maupun organisasi-organisasi dan lain sebagainya. Dan memang mereka adalah pemimpin. Presiden, beliau adalah pemimpin kita sebagai rakyat. Direktur, beliau adalah pemimpin kita sebagai karyawan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa diri kita yang tidak menjadi seperti mereka ini pun juga adalah seorang pemimpin. Bagi yang sudah berkeluarga, berarti dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya, yang punya kewajiban mengatur, melindungi, dan mengayomi keluarganya agar menjadi manusia yang baik. Kita mungkin sering menyaksikan ada rumah tangga yang tidak harmonis, ada rumah tangga yang hancur berantakan, bahkan ada yang sampai bercerai-berai. Ini tentu mengundang pertanyaan bagi kita, kenapa bisa seperti itu? Jadi salah satu yang menjadi faktor terbesarnya itu ialah sang pemimpin tidak merasa sebagai pemimpin, atau dia tahu dia pemimpin tapi tidak memahami tugasnya untuk memimpin, sehingga masuklah orang luar yang tampil sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya. Dan mohon maaf, yang namanya orang di luar tidak akan mungkin mengetahui sedetailnya apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Itu berarti kita dipimpin oleh orang yang tidak paham. Dan apabila kita dipimpin oleh orang yang tidak paham, maka ada saat kita akan merasa capek untuk menjalaninya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tugas pemimpin itu? Ada 3. Pertama, dia punya kewajiban untuk mengatur orang yang dia pimpin. Artinya dia harus selalu memikirkan bagaimana strategi-strategi yang baik untuk menjalankan kepemimpinannya. Dan yang kedua, dia punya kewajiban untuk melindungi orang yang dia pimpin. Artinya dia harus mampu menjaga orang yang dia pimpin dari hal-hal yang mungkin dapat merugikan, hal-hal yang mungkin dapat mengancam keselamatan, dari ketidakadilan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, dia punya kewajiban
untuk mengayomi orang yang dia pimpin agar menjadi orang yang baik. Artinya dia harus mampu mendidik dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik. Jadi di dalam hal mendidik seseorang untuk menjadi lebih baik itu tidak bisa kita lakukan hanya dengan ucapan saja. Contoh, kita seringkali marah-marah kepada anak kita karena dia tidak mau sholat atau kurang ajar, tidak sopan kepada orang tua. Maka yang harus kita lakukan, koreksi dulu diri kitanya. Kalau kita marah anak kita tidak mau sholat, tetapi kitanya juga tidak pernah sholat, bukan tidak mungkin tidak maunya anak kita sholat karena dia mencontoh diri kita yang tidak pernah melakukan sholat. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua agar jangan pernah berhenti dalam meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas pengetahuan kita terhadap ajaran agama kita ini. Karena agama kita ini adalah agama yang sempurna dan agama yang mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam segi apapun dan dalam masalah apapun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bisa sajalah batas pembicaraan kita. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membicarakan apa ciri-ciri pemimpin yang baik menurut pandangan Islam. Saya akhiri, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.